Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Miftah Febri, Ardana Rizwari, dan Arifah ingin mempresentasikan materi model pembelajaran PKN MI kelas rendah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ardana Rizwari. Perkenalkan, nama saya Ardana Rikwari Ayu Trisna Pramesti, NIM 193141078. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran dan macam-macamnya. Nah, apa sih itu model? Model merupakan sebuah gambaran suatu objek yang menyajikan suatu informasi yang kompleks dan luas menjadi suatu gambaran lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Sedangkan pembelajaran yaitu suatu proses berkomunikasi yang bersifat timbal balik, dalam hal ini yang berkomunikasi guru dengan siswa atau sebaliknya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Syarif, model merupakan kerangka konsep yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu acuan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan sebuah pembelajaran di sebuah kelas. Model yang digunakan dalam pembelajaran PKN saat ini adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membentuk dan membimbing maupun memotivasi para peserta didik untuk mempelajari suatu informasi tentang pendidikan kewarganegaraan dalam suatu proses yang telah dirancang. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran demonstration. Model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang kedua, ada model direct instruction, yaitu model ini bersifat teacher center, berpusat pada guru. Guru di sini menjadi pusat informasi pembelajaran. Yang ketiga ada model group investigation, yaitu merupakan contoh pembelajaran kelompok, membentuk kelompok kecil, berfungsi menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar, menuntun siswa memiliki kemampuan baik dalam berkomunikasi. Untuk yang keempat ada model inquiry based learning, yaitu model pembelajaran yang berbasis keingintahuan, tidak hanya sekedar menekankan pada perolehan jawaban atas keinginan tahuan siswa, melainkan juga lebih mendorong aktivitas peserta didik untuk melakukan penelusuran ataupun penelitian. Yang kelima ada model pembelajaran picture and picture, yaitu model pembelajaran ini menggunakan gambaran yang disusun secara sistematis. Artinya di sini siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi utuh. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada puzzle. Dia juga untuk menyusun suatu yang tidak utuh menjadi utuh. Nah, untuk yang terakhir di sini ada model kooperatif. Model kooperatif di sini merupakan model pembelajaran yang menekankan aktivitas kerjasama dalam belajar. Di sini berbasis ketergantungan positif dan pembagian tugas yang jelas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arifah dengan NIM 193141092. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berikutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran PKN tingkat SD atau kelas rendah. Yang pertama yaitu langkah-langkah pembelajaran demonstrasi. Langkah yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan dan juga keterampilan tertentu. Untuk yang kedua yaitu mempersiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan uji coba meliputi segala peralatan yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas.
Kemudian yang kelima yaitu mengemukakan tujuan apa yang dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu mengemukakan tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu memulai demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Kemudian yang kedelapan yaitu mampu menciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Kemudian yang kedelapan meyakinkan bahwa peserta didik dapat mengikuti jalannya demonstrasi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang diproses dari proses demonstrasinya. Kemudian untuk model yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran direct instruction. Langkah yang pertama yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Kemudian langkah yang kedua yaitu mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, menyajikan informasi dan memberikan contoh-contoh mendemonstrasikannya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pembimbingan. Yang kelima memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Kemudian untuk yang ketiga yaitu langkah-langkah model pembelajaran group investigation. Untuk langkahnya yang pertama yaitu guru harus membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu guru memanggil ketua kelompok untuk memberi materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Kemudian yang keempat yaitu masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Kemudian yang kelima yaitu setelah selesai masing-masing kelompok yang mewakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya. Kemudian yang keenam yaitu kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasannya. Kemudian yang ketujuh yaitu guru memberikan penjelasan singkat atau klarifikasi atau memberikan sebuah rangkuman bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian untuk langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning, yang pertama yaitu stimulation. Guru memberikan pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Kemudian yang kedua yaitu problem statement. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari cara untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian data collection, siswa mencari informasi yang relevan. Kemudian yang keempat yaitu data processing, data yang didapat dan diperoleh dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Kemudian yang kelima yaitu verification, hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Untuk materi yang berikutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu model dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. Misalnya model berpikir deduktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Kemudian yang ketiga yaitu dapat disajikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya model sektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Kemudian yang keempat yaitu memiliki banyakkan satuan model pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu memiliki dampak sebagai akibat tahapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi satu dampak pelajaran, yang kedua yaitu dampak pengiring. Bagian model yang dinamakan satu urutan langkah-langkah pembelajaran, dua adanya prinsip-prinsip reaksi, kemudian tiga sistem sosial. Ketiga bagian tersebut merupakan pedoman praktis apabila guru akan kemudian membuat yang terakhir yaitu membuat persiapan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftah Feby Lustiani, NIM 193144077. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran PKN yang paling relevan untuk kelas rendah. Langsung saja,
Saya akan menjelaskannya. Pembelajaran yang paling relevan untuk kelas rendah adalah pembelajaran picture and picture. Karena menurut kelompok kami, anak-anak itu lebih menyukai dengan yang namanya warna-warni. Dengan begitu, anak-anak senang melihat gambar-gambar tersebut dan akan aktif dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dengan begitu, seorang guru akan lebih mudah menjalankan proses belajar mengajarnya. Di sini saya mengambil contoh penerapan model pembelajaran picture and picture adalah dengan gambar seorang anak menghormati yang lebih tua darinya agar mereka mendapat ridho dari orang tua. Dalam agama diajarkan bahwa sikap saling menghormati itu penting, apalagi sama seseorang yang lebih tua dari kita. Sebenarnya, setiap sikap yang dilandasi kasih sayang dan perhargaan kepada orang tua merupakan sikap hormat dan patuh pada mereka. Mengambil contoh lagi yaitu dengan gambar seorang anak mematuhi peraturan dari keluarganya yang harus memenuhi aturan-aturan yang ada di rumah dan harus patuh dan manut terhadap orang tuanya. Gambar ketiga yaitu dengan kesimpulan bahwa sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Sikap sopan santun itulah di mana saja tempat kita berada sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu. Karena sopan santun bersikap relatif di mana yang dianggap sebagai sopan dan santun itu norma yang berbeda-beda di setiap tempatnya, seperti sopan santun dalam lingkungan rumah, sekolah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada. Kita akan selalu dihormati, dihargai, disenangi, bahkan dimanapun kita berada kita dihargai oleh orang lain.